Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya uraikan mengenai soal yang kemarin saya berikan, tugas soal 3 di PPT. Nah, ada beberapa yang harus kalian pahami jika memang ada soal yang menyatakan jelaskan seperti ini. Ada beberapa dari kalian yang mengirimkan jawaban ala kadarnya. Itu bukan, kalian sudah SMA kelas 3, saya harap daya nalar kalian itu lebih tinggi dibanding pas kalian kelas 3 SMP atau kelas 1 atau kelas 2 SMA kemarin. Oke, tingkatan pengetahuan kalian seharusnya sudah mencapai C4 gitu kan. Atau tingkatan pengetahuan yaitu C4 atau sudah dapat menganalisis. Kalau misalnya C5 dan C6 itu, kalau C6 sudah mencapai kreasi. C5-nya evaluasi. Nah, kalian karena jelaskan itu dia lebih condong pada proses analisis. Jelaskan secara singkat keterkaitan antara gen dengan proses pertumbuhan tanaman. Nah, karena ada hubungannya sama gen, berarti kalian jelaskan dulu bahwasanya gen berfungsi. Fungsinya gen untuk apa kemarin? Saya ingat ada yang jawab merupakan kode-kode genetik. Oke, benar. Ini salah satu jawaban saya. Gen itu fungsinya yang terkait dengan pertumbuhan adalah mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sel. Jadi, kan dia harus dijelaskan secara singkat. Nah, singkatnya, meskipun dua tumbuhan mendapatkan pengaruh lingkungan yang sama, berarti ada faktor luar yang sama, tetapi jika kedua tumbuhan tersebut memiliki gen yang berbeda, maka kemampuan tumbuhnya juga berbeda. Karena memang fungsi gen adalah mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sel, yaitu berarti dia ada hubungannya dengan faktor dalam atau internal. Nah, yang nomor 2, jelaskan secara singkat faktor-faktor apa yang menghambat proses pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, memang ada beberapa faktor, ada yang menjelaskan karena adanya faktor gen, hormon, kemudian ada yang menjelaskan juga bukan menjelaskan sih, hanya menulis karena adanya pengaruh dari faktor luar maupun dalam. Terus ditulis dia ada gen, hormon dan lain sebagainya tanpa penjelasan. Nah, ini dilihat lagi soalnya, ditulis jelaskan secara singkat. Nah, jelaskan secara singkat memang ada beberapa faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan, baik faktor luar dan faktor dalam. Nah, salah satu contohnya ini adalah proses etiolasi. Nah, etiolasi itu apa? Adanya faktor luar yakni pengaruh dari cahaya matahari yang dapat menghambat yang dapat menghambat laju pertumbuhan dengan mempengaruhi produksi hormon auksin pada tumbuhan. Jadi ketika dia tidak ada cahaya matahari, produksi auksinnya itu semakin banyak sehingga dia itu pertumbuhannya sangat cepat. Namun sayangnya karena dia tidak mendapatkan cahaya matahari, maka hasil pertumbuhannya itu tampak lunglai, warnanya tidak cerah, warnanya kayak hijau muda atau warna kuning kayak gitu. Jadi tidak tampak sehat meskipun pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian jadi ada proses, memang dituliskan faktor-faktornya, boleh kalian tuliskan, namun harus dijelaskan. Ambil salah satu contohnya. Nah, ini adalah proses etiolasi. Kemudian nomor 3, jelaskan mengapa pada tumbuhan yang paling lambat atau menurutnya pertumbuhannya. Nah, karena pada tumbuhan memiliki jaringan meristem, banyak sekali yang sudah menjawab dengan benar karena memang memiliki jaringan meristem, tapi juga sangat banyak lagi dia tidak menjelaskan kenapa meristem tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Nah, meristem ini berarti
berarti bagian tersebut akan terus membelah dan tumbuh sampai tumbuhan tersebut sendiri mati. Itu adalah jaringan mereka, biasanya ada di ujung-ujung batang seperti itu. Berarti dia itu jaringan muda yang terus membelah sampai dia berakhirnya akan menua dan mati. Kemudian kenapa sih kok pada hewan dia menonjolnya perkembangannya? Karena pada hewan itu pada umur tertentu, pada usia tertentu dia akan terhenti pertumbuhannya dan beralih pada perkembangan generatifnya atau perkembangan alat seksualnya untuk melanjutkan proses perkembangbiakan sehingga spesiesnya tidak mati seperti itu, atau spesiesnya lestari. Nah, saya harap kalian setelah saya jelaskan, saya beri contoh soal dan saya jelaskan gimana sih cara menjawab soal sesuai dengan pertanyaannya, ya kan, sesuai dengan tingkatan ilmu pengetahuannya, yaitu kalau minimal kalian sudah dapat sampai C4, yaitu prosesnya menganalisis. Oke, harap kalian bisa memperbaiki cara menjawab soal dan cara melihat dan memahami soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.